Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Edisi kali ini kita akan berbincang-bincang soal yang sedang tren saat ini. Ada satu hasil survei yang dilakukan oleh ID Cipta Research and Consulting soal 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di DKI. Seperti apa hasil risetnya, hasil surveinya? Pada edisi kali ini kita khusus undang founder, direktur ICRC, Mas Hadi Suprapto. Selamat datang Mas Hadi di Jurnal Politik TV. Dan seperti biasa, pemirsa, kita juga ditemani oleh pemimpin redaksi Jurnal Politik TV yang sekaligus juga Ketua Program Studi S3 Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, dengan Prof. TB Mas Jafar. Bang TB, selamat berjumpa lagi dalam bincang-bincang spesial kita. Jumpa lagi. Terima kasih. Baik, saya ingin ke Mas Hadi dulu nih, Bang TB. Iya kan? Mas Hadi, kita memang ikuti rilis pertama dari ICRC yang cukup menarik dan cukup mengejutkan ini, ya kan? Bahkan Rocky Gerung menyebut ini terlalu tinggi. Jadi ada tingkat kepuasan warga DKI sampai di atas 70%, 76, berapa persen gitu? 6,9. 76,9%, ya kan? Itu sebenarnya seperti apa? Ada catatan yang menarik yang kami catat dari rilis pertama itu. Mas Hadi menyebutkan bahwa ini bisa jadi tangga buat Anies untuk terus naik ke jenjang posisi politik lebih tinggi lagi, seperti Pak Jokowi dulu dari Gubernur DKI menjadi Presiden. Nah, ini sebenarnya gimana penjelasannya berdasarkan data-data yang di riset? Silakan Pak Hadi. Jadi dalam pemilih langsung itu berlaku namanya hukum besi. Jadi ada reward and punishment. Jadi jika orang puas dengan apa yang telah dia lakukan, maka seorang incumbent akan maju untuk yang kedua kalinya, atau istrinya atau anaknya itu sudah menjadi hukum alam, maka peluang untuk terpilih kembali itu besar. Apalagi kalau kita berbicara tentang peta politik di DKI Jakarta. DKI Jakarta itu adalah barometer politik Indonesia, kemudian juga merupakan epicentrum politik Indonesia, di mana di situ pusat kekuasaan elit, pusat kekuasaan ekonomi, pusat pemberitaan. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang gubernur DKI Jakarta, apalagi beliau berhasil membangun DKI Jakarta, maka itu menjadi tangga mudah bagi seorang gubernur untuk bisa maju ke posisi yang lebih tinggi. Dan itu sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi ya, maju dari Solo, kemudian masuk DKI Jakarta, kemudian setelah itu terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian di sisi lain ada juga tokoh-tokoh politik yang memaksakan diri untuk maju di DKI Jakarta, tapi itulah tangga mereka untuk maju di pentas nasional. Salah satu misalkan AHY. AHY harus berhenti di tengah jalan di karir militernya. Kemudian pada saat itu banyak yang mengatakan, kenapa kok berhenti? Kalau nggak sampai jenderal saja baru diberhentikan. Kok diberhentikan tengah jalan? Saya kira langkah cerdas Pak SBY pada waktu itu adalah menempatkan AHY itu untuk menuju panggung politik yang lebih besar, yaitu pentas nasional. Dan itu terbukti hari ini, misalkan AHY namanya masuk salah satu elit nasional hari ini. Dan disebut-sebut sebagai bakal capres juga. Bakal capres juga. Begitu juga Sandi misalkan, waktu mau maju calon wakil presiden, panggungnya juga sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Nah, dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi, kemarin kita melakukan riset pada tanggal 20 sampai 30 Juli itu dengan metode stratified random sampling. Kemudian kita tanyakan kepada masyarakat tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies selama 5 tahun. Yang menariknya di situ, tingkat kepuasan publik terhadap Anies dan Reza Patria itu 73%. Tetapi kemudian kita breakdown satu persatu, tingkat kepuasan publik terhadap Anies
itu justru lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan antara Berpasangan, itu di angka 76,9%, dan itu angka dalam kategori angka itu cukup tinggi, ya di atas 70% itu tinggi. Nah biasanya kalau incumbent kalau bertarung di event-event pilkada setelahnya, baik keluarga, anak dan sebagainya, jika tingkat kepuasan publik di atas 70%, maka peluang untuk terpilih kembali itu besar. Beda halnya kalau tingkat kepuasan publik itu menurun. Nah, yang paling ditakutkan bagi seorang incumbent apabila tingkat kepuasan publik trennya itu cenderung menurun, dan itu pada akhirnya itu tidak disukai oleh masyarakat dan kemungkinan besar dia akan kalah untuk pertarungan. Nah, di hasil survei kita di DKI Jakarta, kita coba membreakdown alasan mereka puas dengan kinerja Anies. Jadi bermacam-macam. Nanti mungkin penjelasan secara analisa politik mungkin Profesor nanti bisa jelaskan nanti fakta di lapangannya seperti apa. Nah, dari data yang kita temukan, jadi alasan mereka puas dengan kinerja Anies ini bukan konstruksi kita. Ya, jawabannya bukan kita yang mengkonstruksikan, tetapi itu sudah murni lahir dari masyarakat karena pertanyaan terbuka. Jadi ini disampaikan langsung oleh masyarakat? Disampaikan langsung oleh masyarakat. Misalkan kita tanyakan, apa alasan utama Bapak Ibu puas dengan kinerja Anies Baswedan dan Riza Patria? Coba Anda sebutkan. Jadi kita tidak menyebutkan 1, 2, 3, enggak. Jadi itu murni dari masyarakat. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut terkumpul beberapa variabel yang kita susun berdasarkan urutan terbesar. Misalkan yang paling tinggi masyarakat puas dengan kinerja Anies Baswedan, masyarakat menganggap kinerjanya bagus. Itu satu. Kemudian yang kedua Jakarta lebih rapi. Yang ketiga, selama Anies banyak perubahan. Kemudian Anies orangnya pintar, kemudian terbukti hasil kerjanya, kemudian pembangunan JIS. Jadi yang sempat pro kontra kemarin tentang JIS ini juga bunyi di hasil survei, jadi masyarakat puas. Salah satu pertimbangan karena pembangunan JIS itu. Kemudian Anies orangnya berwibawa, kemudian Jakarta menjadi taraf internasional. Nah, ini juga mungkin dari efek Formula E kemarin. Kemudian kinerja Anies lebih bagus dari periode yang sebelumnya. Anies calon presiden. Kemudian Jakarta dibuat KJP. Nah, yang menarik, orang menilai Anies karena pemimpin Muslim itu justru paling kecil, 0,6%, yang menganggap mereka puas dengan kinerja Anies, tapi lihat dari background identitasnya. Jadi kalau orang yang mengatakan Anies itu politik identitas, saya katakan tidak. Jadi Anies murni berdasarkan kinerja yang diakui oleh masyarakat. Jadi bukan karena dia Muslim atau bukan. Saya kira itu yang poin penting dari tingkat kepuasan publik terhadap Anies. Nah, Mas Adi kan dalam rilisnya itu, Mas Adi menyampaikan ini bisa menjadi entry point bagi Anies untuk menuju pentas Pilpres di 2024. Ini gimana nih? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau tingkat kepuasan publiknya tinggi karena DKI Jakarta merupakan epicentrum politik nasional, kemudian pusat pemerintahan ada di sana. Jadi pesan-pesan yang ada di Jakarta, kan Jakarta masyarakatnya urban, dari Jawa, kemudian dari Sulawesi dan Sumatera. Mereka pulang ke daerah masing-masing itu menyampaikan bahwa Jakarta itu jauh lebih bagus. Nah, pesan-pesan ini, kemudian belum lagi pemberitaan dan pusat pemberitaan di nasional itu akan menyoroti tentang kinerja Anies pemimpin DKI. Nah, kalau posisi ini berhasil dia bangun di Jakarta, maka ini akan lebih mudah bagi Anies untuk memperkenalkan kepada masyarakat dia sudah berhasil membangun Jakarta, ibu kota. Nah, kemudian itu akan lebih mudah beliau untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Ya, Bang Tebe, Mas Hadi tadi kan mengungkapkan ini prestasi-prestasi pengakuan publik dan seterusnya itu sangat memungkinkan buat Anies untuk tampil di Pilpres. Ini mulai rame nih soal Pilpres ini, gitu. Bang Tebe setuju nggak bahwa ini merupakan entry point buat Anies, poin yang bagus buat Anies untuk tampil menjadi pemimpin nasional? Itu kan sudah merupakan hukum alam ya. Jadi sirkulasi elit itu kan dia bisa muncul dari semua arah. Secara formal memang lainnya kan dari partai. Tapi kita itu diskusi panjang. Partai sekarang ini dia problem internal macam-macam. Nah, kebetulan dia itu muncul di luar
partai. Nah, karena dia punya kemampuan, punya kapasiti ya yang cukup, sehingga momen-momen ya banyak sekali saya kira momen itu dia bisa apa ya quote unquote memanfaatkan momen-momen itu sebenarnya dalam rangka untuk menjawab ya berbagai persoalan yang diadres oleh publik. Kalau kemudian buahnya dia mencapai satu dukungan, saya kira tidak ada dukungan, itu yang saya bilang satu harapan ya, satu perubahan itu belum terjawab. Nah, Anies adalah salah satu sosok yang mempunyai kedekatan terhadap semangat pembaruan itu. Saya kira itu poinnya. Oke, Bang Tewe. Pemirsa, demikian bincang-bincang spesial kita. Nantikan bincang spesial lainnya menyangkut perpolitikan nasional. Saya Adi Priyono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada bincang spesial Jurnal Politik TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.